Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Novita dengan NIM 08011182429007. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Matematika Keuangan, jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrawati SSI MSI. Di sini saya akan menganalisis dari artikel Application of Economic Mathematics in the Financial and Economic Field, atau dalam bahasa Indonesia, penerapan matematika ekonomi dalam bidang keuangan dan ekonomi, oleh Yihan Wang tahun 2025. Nah, pertama di bagian pendahuluan. Penulis membahas konteks global yang mendorong munculnya kebutuhan akan matematika ekonomi. Dunia keuangan saat ini memiliki karakteristik yang semakin terintegrasi, dinamis, dan kompleks. Perubahan pasar yang cepat, globalisasi, dan inovasi finansial yang berkelanjutan menciptakan sistem yang bersifat nonlinier. Artinya sulit diprediksi hanya dengan intuisi atau pengalaman. Model pengambilan keputusan tradisional yang berdasarkan pengalaman empiris dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi risiko modern yang semakin rumit. Oleh karena itu, matematika ekonomi hadir sebagai kerangka berpikir ilmiah dan kuantitatif yang mampu menggali hubungan antar variabel ekonomi secara mendalam. Penulis menjelaskan bahwa dengan membangun model matematis, algoritma optimasi, serta analisis statistik, para ahli keuangan dapat menembus permukaan fenomena ekonomi untuk menemukan pola dinamis yang tersembunyi di balik data pasar. Hal ini sangat penting dalam proses prediksi harga aset, penilaian risiko, dan perencanaan strategi investasi. Lebih lanjut lagi, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan inti teoritis dari matematika ekonomi dan menjelaskan kontribusinya dalam 3 bidang utama, yaitu yang pertama, penilaian risiko keuangan, dukungan pengambilan keputusan investasi, dan penentuan harga derivatif. Misalnya seperti opsi dan kontrak berjangka. Selain sisi teori, penelitian ini juga menelusuri penerapan nyata di sektor-sektor keuangan yang berbeda untuk memberikan pemahaman praktis. Penulis berharap hasil studi ini dapat menjadi referensi teoritis dan praktis bagi lembaga keuangan dalam meningkatkan efisiensi, manajemen risiko, dan menciptakan inovasi layanan keuangan di masa depan. Lalu selanjutnya memasuki bagian definisi matematika ekonomi. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi konseptual. Penulis menjelaskan bahwa matematika ekonomi adalah cabang penting dari matematika lanjutan yang menggabungkan berbagai alat seperti kalkulus, probabilitas, statistik, dan teori optimasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis hukum-hukum operasional dari sistem ekonomi, memprediksi arah pasar, menghindari risiko, serta memperoleh hasil ekonomi yang maksimal. Objek kajian matematika ekonomi meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang dapat diukur secara kuantitatif, serta hubungan antara permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, serta pengambilan keputusan berbasis risiko. Beberapa ahli yang dikutip dalam artikel ini memberikan pandangan menarik. Yang pertama ada dari Yan tahun 2023 menyatakan bahwa matematika ekonomi membantu melakukan pengukuran standar terhadap fenomena ekonomi menggunakan indikator seperti koefisien elastisitas dan analisis marginal, sehingga memudahkan proses kuantifikasi risiko dan optimasi manajemen. Selanjutnya ada dari Zen tahun 2024, menekankan bahwa model matematika ekonomi memiliki keunggulan besar dalam penyelesaian masalah pemrograman multitujuan, terutama dalam konteks keputusan investasi dan pendanaan perusahaan. Lalu ada dari Tchaikovsky
tahun 2021 menambahkan bahwa model berbasis logika fuzzy sangat efektif untuk menilai risiko investasi secara menyeluruh, membantu praktisi keuangan menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan. Lalu selanjutnya, bagian peran matematika ekonomi dalam bidang keuangan. Yang pertama ada risk assessment atau penilaian risiko. Penulis menegaskan bahwa penilaian risiko merupakan fondasi dari seluruh proses investasi. Tujuannya adalah mengurangi potensi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Beberapa model matematis yang dijelaskan antara lain teori portofolio Markowitz yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara risiko dan pengembalian dalam berbagai kombinasi aset. Lalu ada model GARCH atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity yang menganalisis volatilitas pasar dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, saat gejolak pasar saham AS tahun 2022, penggunaan model GARCH 1,1 berhasil mengurangi kesalahan prediksi risiko hingga 23% dibanding metode tradisional. Model VAR atau Value at Risk digunakan untuk menghitung potensi kerugian maksimum dalam portofolio investasi pada tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya distribusi Pareto Extreme Value yang mampu merepresentasikan risiko ekstrim di pasar keuangan digital seperti internet finance. Nah, dari berbagai studi tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika ekonomi menyediakan alat kuantitatif yang akurat untuk mendeteksi dan mengelola risiko, membantu lembaga keuangan melindungi asetnya dari ketidakpastian pasar. Lalu yang kedua ada investment decision making atau keputusan investasi. Bagian ini menjelaskan bagaimana model matematika digunakan untuk menganalisis data pasar dan menyusun strategi investasi. Contoh-contohnya antara lain ada Baker dan Wurgler mengembangkan Investor Sentiment Index atau BW Index menggunakan 6 variabel psikologis seperti volume perdagangan dan jumlah IPO. Hasilnya mampu menurunkan kesalahan prediksi sebesar 15%. Selanjutnya ada Purjoll tahun 2017 menerapkan model Herjaro-Marton atau HJM untuk memprediksi volatilitas pasar berjangka Eropa dan mendapatkan hasil yang cukup akurat. Lalu ada beberapa penelitian lain seperti Yao tahun 2022 dan Xing tahun 2023 yang mencoba memprediksi harga saham perusahaan besar seperti Starbucks dan Apple, namun hasilnya menunjukkan keterbatasan akurasi yang menandakan bahwa model matematis tidak bisa dijadikan faktor tunggal dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan demikian, matematika ekonomi berfungsi sebagai panduan pendukung dalam pengambilan keputusan investasi, bukan sebagai penentu tunggal, karena faktor manusia, psikologis, dan eksternal juga turut mempengaruhi hasil. Lalu yang ketiga ada option pricing atau penentuan harga opsi. Pada sebagian ini dijelaskan bahwa penentuan harga opsi adalah bidang lanjutan dalam matematika keuangan yang berperan penting dalam manajemen risiko dan diversifikasi investasi. Model yang dibahas antara lain ada model Black-Scholes yang memberikan dasar perhitungan untuk opsi Eropa. Kemudian ada model binomial dengan distribusi Ki-Gaussian yang terbukti cepat dan akurat dalam menganalisis harga opsi indeks saham CSI 1000 dan SSL 50. Lalu ada model Heston dan Fractional Brownian Motion atau FBM yang lebih akurat dalam memprediksi harga opsi karbon dibandingkan model klasik. Kesimpulannya, matematika ekonomi memperkuat sistem harga derivatif keuangan agar lebih adil, transparan, dan efisien.
Lalu bagian selanjutnya adalah analisis penerapan dalam dunia keuangan. Nah, di bagian ini menyajikan 3 studi kasus penerapan nyata matematika ekonomi di berbagai sektor. Yang pertama, lembaga keuangan pedesaan. Model VAR atau vektor autoregression digunakan untuk menganalisis pengaruh kredit pertanian terhadap pendapatan petani di Provinsi Henan. Hasilnya menunjukkan bahwa dana kredit tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh petani, namun bisa berdampak positif jika sistem penyaluran diperbaiki. Selain itu, model Support Vector Machine atau SVM digunakan untuk menilai kelayakan kredit petani dengan mempertimbangkan karakteristik keluarga, pinjaman, dan lingkungan. Hasilnya mampu mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan keberlanjutan usaha perbankan pedesaan. Yang kedua, perusahaan sekuritas. Penulis menjelaskan bahwa sektor sekuritas sangat sensitif terhadap sentimen investor dan berita pasar. Model TVP VAR atau Time Varying Parameter Vector Autoregressive digunakan untuk memetakan pengaruh berita dan perasaan investor terhadap volatilitas harga saham. Ditemukan bahwa sentimen investor memiliki pengaruh positif terhadap volatilitas harga saham, sementara berita negatif cenderung meningkatkan ketidakstabilan pasar. Selain itu, model ECL atau Expected Credit Loss membantu perusahaan sekuritas dalam menentukan cadangan kerugian yang realistis dan mendukung transparansi pelaporan keuangan. Lalu yang ketiga ada perusahaan berjangka atau futures companies. Pasar berjangka memiliki risiko tinggi karena sifatnya yang spekulatif dan fluktuatif. Penulis memaparkan beberapa model modern, yaitu ada BP Neutral Network. Ini untuk mendeteksi risiko harga minyak mentah dunia. Lalu ada TVP VARSP atau Stochastic Volatility untuk menilai dampak risiko geopolitik terhadap komoditas seperti jagung dan minyak sawit. Lalu ada Agent-Based Model untuk memahami perilaku pelaku pasar seperti spekulan dan hedger. Lalu ada VHEM atau Vector Error Correction Model untuk melihat hubungan antara kebijakan perdagangan dan mekanisme harga pasar. Semua model tersebut membantu perusahaan berjangka mengantisipasi risiko, meningkatkan stabilitas, dan menjaga profitabilitas. Selanjutnya di bagian kesimpulan. Nah, di bagian akhir, penulis menegaskan bahwa matematika ekonomi memiliki peran tak tergantikan dalam dunia keuangan modern. Berbagai model seperti GARCH, VAR, Black-Scholes, Heston, VAR, SWM, hingga Neutral Network menunjukkan bahwa metode kuantitatif bisa mengubah cara lembaga keuangan memahami risiko, membuat keputusan, dan menilai aset. Namun, ke depan tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi baru seperti AI, machine learning, dan blockchain ke dalam model matematis agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar yang cepat. Penulis juga mendorong 3 arah penelitian masa depan. Yang pertama, mengembangkan model untuk perdagangan frekuensi tinggi atau high frequency trading. Yang kedua, memperluas penggunaan matematika ekonomi di lembaga keuangan kecil dan menengah. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan teori sistem kompleks dan teori permainan dalam kebijakan keuangan makro. Jadi,
Jadi, secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa sinergi antara matematika dan keuangan bukan sekedar hubungan teoritis, tetapi juga fondasi praktis untuk membangun pasar keuangan yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan. Jadi, sekian presentasi project dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.